Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Anita, NIM 4320057. Baiklah, di sini saya membuat video UTS pengantar ilmu dakwah. Yang pertama yaitu materi kelompok 2, yaitu sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Menurut KBBI, sejarah yaitu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut dengan tarikh, yaitu kejadian dalam urutan tanggal dan waktu. Dan orang Inggris juga menyebut dengan sejarah dengan history, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia. Dengan demikian, sejarah dakwah diartikan dengan peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mengajak, memanggil, menyeru umat manusia kepada agama. Selanjutnya yaitu dakwah sebelum Islam, yaitu terdapat pada dakwah Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Dawud, Sulaiman, dan Nabi Isa. Selanjutnya yaitu dakwah pada zaman Rasulullah, dilakukan di Mekah dan Madinah. Setelah beliau dilantik sebagai seorang rasul, diturunkannya wahyu Allah yang pertama, yaitu surah Al-Alaq. Sebagai seorang utusan Allah, Khulafaur Rasyidin merujuk kepada 4 orang sahabat Rasulullah yang pernah memerintah umat Islam dari tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi hingga 40 Hijriah atau 661 Masehi. Berikutnya yaitu dakwah dinasti Umayyah. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah yaitu dikatakan memiliki banyak pengertian baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar. Ke dalam merupakan tindakan atau pembinaan konsolidasi, sedangkan keluar yaitu usaha pelebaran wilayah dakwah. Selanjutnya yaitu dakwah pada era modern. Dakwah era modern yaitu dakwah yang dilakukan sesuai dengan masyarakat modern, dilihat dari segi materi, metode, dan media yang digunakan. Selanjutnya yaitu materi kelompok 3, yaitu pengantar ilmu dakwah. Pengantar ilmu dakwah yaitu terdapat pokok-pokok dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu pokok dakwah Nabi Muhammad di kota Mekkah. Ada 2, yaitu akhlak mulia dan akidah. Pokok dakwah Nabi Muhammad di Madinah yaitu menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan atau menumbuhkan cinta terhadap masjid. Yang kedua, mensaudarakan sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, mengatur cara bermuamalah orang-orang kafir, baik kafir harbi maupun kafir zimmi. Karakteristik dakwah Nabi yaitu dakwah dalam bidang ketuhanan, dakwah dalam bidang pendidikan, dakwah dalam bidang pembinaan. Selanjutnya itu strategi dakwah Rasulullah. Yang pertama itu membangun masjid. Yang kedua, menciptakan persaudaraan untuk membangun sebuah peradaban. Yang ketiga yaitu membangun penata sosial dan pemerintahan. Selanjutnya itu materi kelompok 4, Mabadi Asyarah dalam ilmu dakwah. Mabadi Asyarah yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui para penuntutnya. Yang kedua, selanjutnya itu Mabadi Asyarah dalam ilmu dakwah. Mabadi Asyarah itu jamak dari mabda, yang artinya asal atau puncak mata terbit, atau disebut dengan sebab. Maksudnya ialah karangan yang diringkas atau tujuan suatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu tersebut. Macam-macam Mabadi Asyarah yaitu al-haddu, batasan atau hakikat. Yang kedua yaitu maudhu, kajian atau pokok pembahasan. Yang ketiga yaitu as-samrah, nilai guna. Yang ketiga yaitu an-nisbah, kaitan dengan ilmu lain. Yang keempat yang kelima al-fad, kepakaran atau keutamaan. Yang kelima al-wadhi, letak dasar, isim, nama, istinbat, dasar ilmu, hukum, dan masail atau permasalahan. Materi kelima yaitu mana jihad dakwah dan pembagiannya, yaitu yang pertama itu strategi, yang berasal dari bahasa Yunani stratos, yang berarti militer, dan pemimpin, yang berarti gemerlarship, atau sesuatu yang dikerjakan para jenderal perang dan membuat rencana untuk memenangkan perang.
menurut pendapat ulama Effendi, yaitu sebagai perencanaan atau mencapai tujuan dalam satu buku. Dan ada beberapa pendapat ulama lainnya. Yang selanjutnya itu jenis-jenis strategi, yaitu yang pertama itu strategi dapat diklarifikasikan sebagai ruang lingkup. Yang kedua yaitu strategi dapat diklarifikasikan berdasarkan hubungannya dengan tingkat organisasi. Yang ketiga yaitu strategi dapat diklarifikasikan berdasarkan apakah strategi itu berkaitan dengan sumber material ataupun bukan material. Yang keempat yaitu strategi dapat diklarifikasikan yaitu menurut tujuan atau fungsi. Selanjutnya itu dakwah. Dakwah yaitu memanggil, menyeru, menegaskan, membela, berdoa atau permohonan. Macam-macam dakwah ada 3, yaitu yang pertama dakwah bil al-lisan, yang kedua dakwah bil al-hal, yang ketiga yaitu dakwah al-qalam. Selanjutnya yaitu ada strategi dakwah, macam-macam strategi dakwah dan lisan sebagainya. Selanjutnya itu materi ke-6. Materi ke-6 yaitu uslub ad-dakwah. Uslub dakwah berasal dari kata masdar yang berarti memanggil atau menyeru, mengajak. Yang kedua, arti dari uslub dakwah atau metode dakwah yaitu berasal dari kata Yunani yaitu metodos, yaitu jalan. Sedangkan secara istilah, segala cara yang menegakkan syariat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kehidupan baik di dunia maupun di akhirat dengan menjalankan syariat Islam secara murni. Macam-macam uslub dakwah yaitu uslub al-hikmah, mau'izah hasanah, yang ketiga mujadalah, yang keempat yaitu qudwah hasanah. Karakteristik uslub dakwah yaitu rubbaniyah atau nilai ilahiyah, ketuhanan. Yang kedua yaitu ilmiah, keilmuan. Yang ketiga yaitu marhaliyah, bertahap. Yang keempat tawazun, keseimbangan. Yang kelima waqi'iyah, realitas. Yang kelima insaniyah, kemanusiaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.